Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini. Para pemirsa, ada sebuah pertanyaan ya. Ada orang ya dalam sebuah diskusi menurut temannya cara yang paling benar ketika bangkit dari sujud dalam sholat adalah dengan cara mengepalkan tangan ya. Mengepalkan tangan seperti ini. Nah, itu berarti gimana dong? Selama ini kita menjalani bangkit dari sujud ketika sholat itu tidak mengepalkan tangan, tapi dengan menghamparkan tangan seperti gini ya. Ya. Itu berarti kurang benar. Ini sebenarnya bagaimana? Nah, ini kita jawab ya. Terkait dengan hal itu ya, ada sebuah sebuah alasan yang bisa dikemukakan dalam hal ini bahwa mengacu kepada praktek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri. Jadi itu kembali kepada Rasul sendiri. Di samping alasan lain adalah lebih merupakan sebagai simbol ketawaduan, ya, dan lebih dapat membantu orang yang sholat, ya. Jadi kita lihat ya dalam kitab Mughnil Muhtaj, ya, yang ditulis oleh Imam Khatib Asy-Syarbini, ya. Sunnah untuk bertopang pada kedua tangannya ketika bangun dari sujud dan duduk karena hal tersebut lebih tampak sebagai simbol ketawaduan. Ya, lebih bisa membantu orang yang sholat dan karena telah dipraktekkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana ditetapkan dalam hadis sahih. Ya, jadi bertopang ya Jadi kalau kita lihat ya. Disunahkan bagi orang yang sholat ketika bangun atau bangkit dari sujud atau bangkit dari duduk untuk bertumpu di atas kedua tangannya. Nah, bertumpunya ini berarti bertopang ini karena memang Rasulullah melakukan itu sendiri, ya, simbol ketawaduan dan lebih membantu orang yang sholat. Nah, kemudian pertanyaannya, jika bertumpu di atas kedua tangan adalah praktek yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi gimana caranya? Namun menurut Imam Khatib Asy-Syarbini, baik orang kuat maupun yang lemah, caranya adalah dengan menjadikan kedua telapak tangan dan telapak jari-jari di atas tanah. Artinya dihampar seperti ini, dibuka seperti ini. Guys. Sedang cara bertumpunya adalah dengan menjadikan kedua telapak tangan ya ja'ala batna rahataihi ya wa butuna asabi'ihi ya. Jadi ini dua telapak tangan ya dan ini kan jari-jari ada telapak jari ya istilahnya ini ya. Itu di atas tanah baik orang yang kuat maupun yang lemah. Ya, itu dalam kitab Mughnil Muhtaj juz 1 halaman 182 ya. Nah, sedang kalangan yang berpendapat bahwa orang yang sholat ketika bangkit dari sujud dengan cara mengepalkan tangannya didasarkan ada juga hadisnya. Nah, tapi bagaimana pemahamannya? Idza qama minas sholati wada'a yadahu bil ardi kama yad'ul ajinu. Ya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangkit dari sholatnya, dalam sholatnya, ya, beliau meletakkan tangannya di atas tanah sebagaimana tukang adonan roti meletakkan tangannya. Al-ajin itu dimaknai ya orang yang membuat adonan roti. Tapi bagaimana ini? Ini kan bahasa Arab luas ya guys. Bahasa Arab luas dan pemahamannya apa sebenarnya al-ajin itu. Persoalannya adalah menurut para ulama, hadis ini bukan masuk kategori hadis sahih sehingga tidak bisa dijadikan dasar. Ya, ini yang pertama ya. Meskipun hadis ini jika dianggap sahih, misalnya pun sahih ya, makna kata, arti kata, definisi kata al-ajinu ya, bukan dalam pengertian tukang roti yang membuat adonan roti, tapi maknanya adalah orang yang tua renta. Atau dalam bahasa Arabnya disebut syaikhun kabirun, ya, orang yang sudah tua renta. Sehingga makna hadis tersebut adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdiri dalam sholat dengan bertumpu dengan kedua telapak tangannya sebagaimana bertumpunya orang yang sudah tua atau yang tua renta. Bukan diartikan mengepalkan kedua tangannya sebagaimana tukang pembuat adonan roti. Kenapa? Praktek yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri ketika bangkit dari sujud tidak mengepalkan tangannya,
tapi dengan menjadikan kedua telapak tangan ya dan jari-jarinya, telapak jari-jarinya di atas tanah ya, sebagaimana yang dijelaskan di atas atau yang dijelaskan tadi ya cara-caranya ya. Adapun hadis yang terdapat dalam kitab Al-Wasit dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika berdiri dalam sholat meletakkan tangannya di atas tanah sebagaimana tukang pembuat adonan roti bukan termasuk hadis sahih. Dan jika hadis ini sahih, maka mesti ditafsirkan dengan penafsiran menjadikan kedua telapak tangan dan telapak jari di atas tanah. Maka yang dimaksud dengan al-ajin adalah orang yang tua renta, bukan tukang pembuat adonan roti ya. Ajinul ajni ya. Itu dalam kitab Mughnil Muhtaj ya. Nah, ini biar kita perbaiki ya. Kita perbaiki ya biar tidak salah ya. Nanti nuduh-nuduh temannya yang lain bahwa itu tidak sesuai sunnah, tapi ternyata hadis yang dipakai tidak sahih. Yang kedua, ya kalaupun dimaknai sahih, al-ajin di situ adalah maknanya tua renta, bukan orang yang membuat adonan roti. Ya, kalau membuat adonan roti dikiranya cuma dalam bentuk seperti ini saja, membuat adonan roti. Tapi kan roti juga kalau mau rotinya orang Arab kan, ish itu kan, ya di beber gini. Nah, beber gini kan juga berarti begini, bukan mengepal. Nah, itu juga harus tahu rotinya bagaimana. Ya, jadi itu ya para pemirsa ya. Kalau kita lihat ya apa yang terjadi itu ya, bukan ajin yang dimaknai tukang membuat adonan roti ya. Asyai al-kabir maknanya ya, bukan ajinal ajini ya. Ya, bukan adonan ya, orang yang membuat adonan. Ya, itu pemahaman ya, dalam bahasa Arab memang luas. Ya, jadi seandainya pun diketahui ya ada makna definisinya, itu harus dilihat ya, secara lebih luas, bukan secara letterlek atau secara makna kamus saja. Karena bisa jadi berbahaya, ini bisa salah. Baik, jadi yang benar bagaimana? Dengan menghamparkan tangan ya, telapak tangan dan telapak jari ini ya, itu yang di dalam kitab Mughnil Muhtaj yang ditulis oleh Imam Khatib Syarbini. Terima kasih para pemirsa, mudah-mudahan bisa menjadi pengetahuan bersama untuk kita semua, dan mudah-mudahan dengan pembahasan-pembahasan semacam ini ya, kita tidak gampang menuduh orang lain salah ya. Ternyata dianya yang salah. Ngatain orang, oh ini kalau nggak ngepal salah, ternyata yang ngepal itu adalah hadisnya tidak sahih ya, tidak bisa dijadikan landasan atau dasar ya. Jadi lebih baik ya, kita berhati-hati, lebih banyak baca kitab sehingga tidak mudah untuk menuduh orang lain salah ataupun sesat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.